Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa, khususnya mahasiswa saya yang ada di jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan. Kali ini kita akan masuk ke mata kuliah akuntansi biaya dengan subtopik biaya tenaga kerja. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang biaya bahan baku dan kali ini kita akan membahas biaya tenaga kerja. Kenapa sih kita perlu merinci biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja? Karena selama ini kita hanya mengetahui di soal bahwa biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku itu sudah ditentukan di soal ya, dan kita nggak tahu nih gimana sih cara ngitungnya gitu ya. Nah, makanya penting sekali kita juga tahu bagaimana cara menghitung biaya tenaga kerja ini agar kita juga dapat mengendalikan biaya-biayanya. Nah, ini sebenarnya penting untuk keputusan manajerial. Oke, kita masuk ke biaya tenaga kerja. Sebelumnya, tenaga kerja itu sendiri adalah usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk. Sehingga biaya tenaga kerja itu adalah harga yang dibebankan untuk menggunakan tenaga kerjanya. Oke. Nah, ini berarti ada yang berhubungan dengan karyawan. Penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan dibagi 3. Biaya tenaga kerja produksi. Nah, ini yang berhubungan dengan produksi inti produk ya. Ada gaji karyawan pabriknya, biaya kesejahteraan karyawan pabrik, upah lembur, mandor. Pokoknya ini yang berhubungan dengan pegawai pabrik. Nah, yang kedua ada biaya tenaga kerja pemasaran. Ya, berarti ini supporting ya. Ada dari upah dan biaya kesejahteraan untuk karyawan-karyawan di pemasaran. Komisi kalau misalnya capai target, nah itu masuk ke biaya tenaga kerja pemasaran. Dan biaya tenaga kerja administrasi dan umum, ini biasanya karyawan-karyawan di bagian personalia, di bagian sekretariat. Nah, gaji-gajinya itu termasuk biaya tenaga kerja administrasi dan umum. Kalau penggolongan menurut kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan, nah dibagi 2, ada departemen produksi dan departemen non produksi. Kita ambil contoh, ini adalah perusahaan kertas, berarti untuk departemen produksinya ada bagian pulp, bagian kertas, bagian penyempurnaan. Nah, ini kan akan berbeda-beda ya di setiap perusahaan, tergantung industri apa. Nah, di departemen non produksi, nah ini berarti adalah tim-tim supportingnya, tenaga kerja bagian akuntansi, personalia, pemasaran tadi dan lain sebagainya, itu masuk ke non produksi. Nah, kalau penggolongan menurut jenis pekerjaannya, ini lebih spesifik, ada 3, biasanya operator, mandor, dan penyelia. Jadi untuk pemasaran, akuntansi, personalia itu biasanya masuknya ke penyelia. Nah, kalau penggolongan menurut hubungannya dengan produk, ada yang tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Kalau menghitung upah tenaga kerja langsung diperhitungkan sebagai unsur biaya produksi. Nah, jadi yang tenaga kerja langsung masuk ke biaya produksi, sedangkan tenaga kerja tidak langsung diperhitungkan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Nah, biaya tenaga kerja yang selama ini sudah kita ketahui dari soal, ternyata ada 3 unsur, terdiri dari 3 unsur ini. Ada gaji dan upah reguler, ini yang biasa. Lalu ada premi lembur dan biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Kalau gaji dan upah reguler ini jumlah gaji dan upah bruto yang udah disepakati ya. Nah, tapi biasanya udah dikurangi dengan potongan-potongan pajaknya ya, jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan lain sebagainya. Nah, ini untuk contoh perhitungan biaya tenaga kerja. Misalkan perusahaan X nih memperkerjakan 2 orang. Nah, berdasarkan kartu hadir minggu pertama, pembuat daftar gaji membuat daftar gaji dan upah untuk periode yang bersangkutan. Menurut kartu hadir, karyawan yang namanya Risa bekerja seminggu sebanyak 40 jam dengan upah 1.000 per jam. Sedangkan karyawan Eliona selama periode yang sama bekerja 40 jam dengan tarifnya Rp750 per jam. Biasanya ada fingerprint ya, jadi kalau bagian penggajiannya mau menggaji karyawannya itu akan dicek hasil dari fingerprintnya itu, maka ditemukanlah ini data-datanya, berapa banyak jamnya bekerja dalam seminggu. Nah, ternyata di data sudah dibagi lagi, Risa ini mengerjakan untuk pesanan 103 berapa jam, Eliona berapa jam, dan untuk pesanan 188 masing-masing berapa jam. Nah, ini kan sudah data ya.
Oke, berarti untuk mencari biaya tenaga kerjanya adalah seperti ini. Distribusi tenaga kerja langsung. Dibebankan sebagai biaya tenaga kerja langsung sesuai dengan orderannya. Nah, ini sudah ada. Lalu jumlah upah minggu pertamanya berarti ditotalkan adalah 40.000 dan 30.000. Ini kan masih kotor ya, belum dipotong PPh. Maka PPh dihitung 15% misalnya, sehingga jumlah upah bersih yang diterima adalah 34.000 untuk Risa dan 25.500 untuk Eliona. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Pertama, berdasarkan atas rekap gaji dan upah, bagian akuntansi membuat jurnal distribusi gaji dan upahnya, yaitu barang dalam proses yang terlibat tadi tenaga kerja langsungnya, biaya overhead pabrik apabila sebagai tenaga kerja tidak langsung. Nah, ini jurnal yang pertama. Lalu jurnal yang kedua untuk mencatat tadi kas-kas keluar untuk pembayaran PPh dan pembayaran gaji ya. Lalu selanjutnya tahap ketiga untuk bukti bahwa gajinya sudah dibayarkan, maka utang gaji dan upah pada kas untuk menghilangkan akun hutang gajinya. Nah, untuk penyetoran PPh karyawan ke kas negara, maka jurnalnya hutang PPh karyawan pada kas. Oke, nah gaji dan upah reguler itu kan ada juga insentif ya. Kalau hubungannya dengan gaji dan upah, perusahaan memberikan insentif kepada karyawan agar dapat bekerja lebih baik. Ada dua nih caranya, insentif satuan dengan jam minimum, di mana karyawan dibayar atas dasar tarif per jam untuk menghasilkan jumlah satuan keluaran standar. Jadi udah dipatok berapa tarifnya per jam untuk menghasilkan produk. Sedangkan untuk cara Taylor Differential Price Rate Print ini biasanya menggunakan tarif tiap potong. Berarti dia tergantung berapa unit yang dapat diselesaikannya. Unsur yang kedua tadi ada premi lembur ya. Jadi dalam perusahaan jika karyawan bekerja lebih dari 40 jam satu minggu, maka mereka biasanya berhak menerima uang lembur. Nah, misalnya nih, satu minggu seorang karyawan bekerja selama 44 jam dengan tarif upah 600 per jam. Premi lembur dihitung sebesar 50% dari tarif upah. Maka upah karyawannya adalah sebagai berikut. Jam yang biasa dihitung, juga jam lemburnya dihitung, baru premi lemburnya, maka jumlah upahnya ditotal. Oke. Nah, biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja, yang pertama itu setup time. Nah, setup time ini akan menghasilkan setup cost namanya. Setup cost itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memulai produksi, biaya memulainya. Nah, ada 3 perlakuan, dimasukkan ke dalam kelompok biaya tenaga kerja langsung, dimasukkan ke sebagai unsur BOP, dan dibebankan kepada pemesan. Ada waktu menganggur atau idle time. Nah, ini kan sering kali dalam produksi itu kita punya hambatan-hambatan, misalnya mati lampu lah, mesinnya rusak tiba-tiba. Nah, ini kan akan menimbulkan waktu yang menganggur bagi karyawan. Sehingga biaya yang dikeluarkan selama waktu menganggur itu biasanya dimasukkan ke dalam biaya overhead pabrik. Misal nih, karyawan harus bekerja selama 40 jam per minggu, upahnya 600 per jam. Dari 40 jam kerja tersebut, 10 jamnya waktu menganggur dan sisanya untuk mengerjakan pesanan. Maka jurnalnya adalah barang dalam proses yang dihitung adalah yang 18.000. 18.000 ini didapat dari karena yang efektif waktunya bekerja hanya 30 jam sehingga dikalikan dengan upahnya 600 per jam maka dapatnya 18.000. Dan 10 jam yang menganggur tadi itu dibebankan kepada biaya overhead. Lalu dikreditlah gaji dan upah untuk totalan biayanya. Nah, inilah dia unsur-unsur yang ada untuk perhitungan biaya tenaga kerja. Selebihnya silakan rekan-rekan mahasiswa melatih soal-soal yang ada di buku referensi kalian masing-masing untuk memahirkan perhitungan dan menganalisa tentang biaya tenaga kerja. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.